Halo, perkenalkan nama saya Yunus Neves. Di sini saya akan membawakan materi tentang magnetic separation. Yang pertama saya akan menjelaskan tentang konsep dasar magnetic separation. Magnetic separation adalah metode pemisahan material berdasarkan sifat kemagnetan partikel, di mana medan magnet menghasilkan gaya yang menarik material magnetik dan memisahkan dari material non-magnetik. Proses ini menggunakan medan magnet tidak seragam untuk membedakan jalur pergerakan material, yang artinya itu di tiap-tiap tempat itu kekuatan magnetnya berbeda, sehingga material yang tertarik akan bergerak melalui arahnya masing-masing sehingga bisa dipisahkan. Yang kedua yaitu prinsip dasar magnetic separation. Yang pertama itu perbedaan sifat. Material dibagi berdasarkan responnya terhadap magnet. Ferromagnetik yang artinya sangat tertarik, paramagnetik yang artinya lemah tertarik, dan diamagnetik yang artinya ditolak. Yang kedua yaitu medan magnet tidak seragam. Medan magnet yang digunakan harus tidak seragam agar gaya magnet yang dihasilkan cukup untuk menarik partikel magnetik. Yang ketiga yaitu interaksi gaya. Partikel magnetik yang berada dalam medan magnet akan terkena gaya magnetik yang mengatasi gaya mekanik berlawanan seperti gravitasi, gesekan, atau gaya sentrifugal, sehingga material magnetik akan menempel atau terpisah dari material non-magnetik. Yang keempat yaitu pemisahan berdasarkan partikel. Partikel magnetik akan bergerak menuju kutub magnet atau menempel pada drum pemisah, sedangkan partikel non-magnetik akan jatuh atau terus berjalan lurus. Perkenalkan, saya Angelina Fortunata Berek akan menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi magnetic separation. Ada beberapa faktor, yaitu yang pertama, intensitas medan magnet atau magnetic intensity, yaitu kekuatan medan magnet secara langsung mempengaruhi kemampuan menarik partikel magnetik. Yang kedua, kuat arus atau untuk elektromagnet, yaitu besarnya arus listrik yang mengalir mempengaruhi kekuatan medan magnet. Yang ketiga, perbedaan sifat kemagnetan mineral, yaitu mineral dibagi menjadi ferromagnetik atau sangat magnetik, paramagnetik atau magnetik lemah, dan diamagnetik atau tidak magnetik. Yang keempat, ukuran partikel atau particle size, yaitu ukuran partikel yang seragam mempermudah pemisahan. Yang kelima, kecepatan putaran atau speed atau retention time, yaitu kecepatan putaran drum atau belt mempengaruhi waktu tinggal material di medan magnet. 6. Jarak atau ketebalan umpan, yaitu jarak antar bahan dan magnet mempengaruhi kekuatan tarik, di mana semakin dekat, makin kuat daya tariknya. Yang ketujuh, suhu, yaitu panas yang tinggi dapat mempengaruhi sifat magnetik material, bahkan menyebabkan demagnetisasi pada magnet permanen. Selanjutnya, mekanisme alat terdiri dari yang pertama, material masuk, yaitu biji atau material yang sudah digerus halus dialirkan ke feed tube menuju permukaan drum, belt atau roll separator. Kedua, medan magnet, yaitu di dalam alat terdapat magnet permanen atau elektromagnet yang menghasilkan medan magnet. Kekuatan medan ini menentukan seberapa efektif partikel magnetik bisa ditarik. Yang ketiga, penarikan partikel magnetik, yaitu saat material melewati medan magnet. Yang pertama, mineral magnetik atau ferromagnetik atau paramagnetik tertarik dan menempel pada permukaan drum atau belt. Yang kedua, mineral non-magnetik atau diamagnetik tidak tertarik sehingga jatuh bebas. Yang keempat, transportasi, yaitu drum atau belt berputar membawa partikel magnetik yang menempel hingga melewati area magnet. Kelima, pelepasan. Ketika drum atau belt berputar keluar dari zona magnet, partikel magnetik dilepaskan ke jalur konsentrat magnetik. Keenam, pemisahan produk, yaitu hasil akhir terbagi menjadi dua. Yang pertama, konsentrat magnetik menjadi mineral yang tertarik magnetik
Yang kedua, tiling non-magnetik menjadi mineral yang tidak tertarik magnetik. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Yeremia Anggreni Klau. Di sini saya akan menjelaskan secara singkat ilustrasi alat magnetic separation. Magnetic separation digunakan untuk memisahkan material berdasarkan sifat kemagnetannya. Prinsip kerjanya itu sederhana. Bisa dilihat di ilustrasi yang ada pada slide. Cara kerjanya itu pertama, feed atau umpan berupa campuran material dimasukkan melalui hopper. Kemudian material bergerak di atas conveyor belt menuju drum magnetik. Partikel yang bersifat magnetik akan tertarik dan menempel pada permukaan drum, lalu jatuh ke dalam wadah khusus sebagai magnetic product. Sedangkan partikel non-magnetik tidak tertarik, sehingga terus bergerak dan jatuh di wadah khusus sebagai produk non-magnetik. Oke, kita masuk pada rumus. Dalam pengolahan mineral, perhitungan magnetic separation biasanya dilakukan untuk mengetahui efisiensi pemisahan, peningkatan kadar atau grade, dan perolehan kembali atau recovery dari mineral berharga. Nah, di sini ada dua rumus yang kita gunakan, yaitu yang pertama rumus perolehan kembali atau recovery. Dan di sini rumusnya itu adalah R atau recovery adalah E sama dengan C besar atau konsentrat dikali dengan C kecil atau kadar mineral berharga dalam konsentrat dibagi dengan F besar, itu F besar adalah feed, dikali dengan F kecil, yaitu kadar mineral berharga dalam umpan. Biasanya dalam bentuk persen atau desimal, dikali dengan 100%. Rumus yang kedua itu rumus peningkatan kadar atau grade. Rumusnya itu F besar atau feed dikali dengan F kecil atau kadar berharga dalam feed, mineral berharga dalam feed, sama dengan C besar atau konsentrat dikali dengan C kecil atau kadar mineral berharga dalam konsentrat ditambah T besar atau tailing dikali dengan T kecil, itu kadar mineral berharga yang tersisa di dalam tailing. Terima kasih. Hai, saya Felicia. Jadi di sini saya akan memberikan satu contoh kasus untuk pemurnian biji besi magnetit. Jadi untuk soalnya saya paparkan di atas ini, dan di sini data yang diketahui yaitu berupa massa umpan sebesar 1000 kg, kadar umpan sebesar 30%, massa konsentrat sebesar 400 kg, dan kadar konsentrat sebesar 70%. Jadi di sini teman-teman kita akan mencari tahu terlebih dahulu untuk massa tilingnya. Jadi berdasarkan hukum kekekalan massa yang masuk harus sama dengan massa yang keluar. Jadi kita menggunakan rumus F atau massa umpan sama dengan massa konsentrat C ditambah dengan massa tiling atau T. Jadi di sini karena kita hanya mengetahui massa umpan dan massa konsentratnya, jadi langsung saja 100 sama dengan 400 tambah T. Jadi T sama dengan 600 kg. Setelah kita mengetahui massa tilingnya, di sini kita akan menghitung kadar tilingnya dengan menggunakan neraca massa komponen untuk mencari kadar mineral yang terbuang di tiling. Dengan menggunakan rumus massa umpan dikali dengan kadar umpan sama dengan massa konsentrat dikali dengan kadar konsentrat ditambah dengan massa tiling dikali dengan kadar tiling. Jadi di situ diketahui angka-angkanya yaitu 1000 dikali dengan 0,30 yaitu dari 30% kadar umpan sama dengan 400 dikali dengan 0,70 dari 70% kadar konsentrat ditambah dengan 600 kali T. Jadi 300 sama dengan 280 tambah 600 T, T sama dengan 20 per 600. Hasilnya 0,033 atau 3,33%. Setelah itu kita menghitung perolehan kembali atau recovery-nya. Recovery ini menunjukkan seberapa banyak mineral berharga yang berhasil diambil masuk ke dalam konsentrasi. Untuk menghitung recovery ini menggunakan rumus yaitu R sama dengan kadar
massa konsentrat dikali dengan kadar konsentrat per massa umpan dikali dengan kadar umpan dikali 100%. Jadi hasilnya itu R sama dengan 93,33%. Yang terakhir kita menghitung rasio konsentrasi atau ratio of concentration. Rasio ini menunjukkan berapa banyak umpan yang dibutuhkan untuk menghasilkan satu satuan konsentrat. Menggunakan rumus K sama dengan F atau massa umpan bagi dengan C atau massa konsentrat, menghasilkan 2,5 ton. Artinya, setiap 2,5 ton biji ini yang diolah akan menghasilkan 1 ton konsentrat. Dengan begitu, interpretasi hasil dari contoh kasus ini ialah dari 1000 kg biji besi dengan kadar Fe 30% diperoleh 400 kg konsentrat dengan kadar Fe sebesar 70% dan 600 kg tailing. Nilai recovery sebesar 93,33% menunjukkan sebagian besar besi berhasil dipisahkan ke konsentrat, sedangkan kadar Fe tailing hanya 3,33%. Kesimpulannya, proses pemisahan magnetik ini efektif meningkatkan kadar Fe dari 30% menjadi 70% dengan kehilangan besi yang sangat kecil. Halo semua, saya Clara. Jadi di sini saya akan menjelaskan kesimpulan dari materi magnetic separation di atas. Magnetic separation adalah metode sederhana namun efisien untuk meningkatkan kadar mineral magnetik dengan keberhasilan sangat bergantung pada pengaturan faktor, operasi, dan sifat mineral yang diproses. Dalam praktik industri, teknik ini terbukti mampu menghasilkan konsentrat berkualitas tinggi dengan tingkat recovery yang optimal. Magnetic separation dalam berbagai sektor industri karena kemampuannya memisahkan material berdasarkan sifat kemagnetan. Beberapa aplikasinya. Yang pertama, industri pertambangan. Pemurnian biji besi, magnetit, hematit untuk meningkatkan kadar Fe. Pemisahan mineral berharga dari pemotor non-magnetik digunakan dalam proses beneficiasi batu bara untuk mengurangi kandungan apu dan sulfur. Yang kedua, industri keramik dan kaca. Menghilangkan kontaminan besi dari pasir, silika, kaolin, dan feldspar agar produk keramik atau kaca lebih jernih dan berkualitas tinggi. Yang ketiga, industri pangan. Menyingkirkan partikel logam dari bahan makanan, yaitu tepung, biji-bijian, gula, untuk menjaga keamanan pangan. Magnetic separator dipasang di jalur produksi untuk mencegah kontaminasi logam. Yang keempat, industri kimia dan farmasi. Membersihkan bahan kimia dari partikel besi yang dapat mengganggu reaksi, menjamin kemurnian bahan baku dalam produksi obat-obatan. Yang kelima, industri daur ulang. Memisahkan logam ferromagnetik, yaitu besi dan baja, dari sampah padat perkotaan digunakan dalam pengolahan limbah elektronik atau EWAST untuk memisahkan komponen logam. Yang keenam, industri energi. Pada pembangkit listrik tenaga batu bara digunakan untuk mengurangi kandungan besi dalam batu bara agar tidak merusak peralatan. Terima kasih.